Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Dan janganlah kalian mati atau meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan berstatus muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai detik ini, sampai hari ini, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kita kepadanya. Di antaranya adalah dengan hadir menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid atau di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan menjadi amalan yang makbulah, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendatangkan kebaikan untuk kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan tidak akan lama lagi. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 15 Sya'ban, artinya dalam setengah bulan lagi kita akan memasuki bulan yang senantiasa kita nantikan, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan ini kita yakini bulan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan dan keutamaan. Karena di dalam bulan itu kita umat Islam, laki dan perempuan yang sudah mumayyiz, diperintahkan untuk berpuasa as-shaum, yaitu menahan lapar, menahan makan dan minum serta syahwat mulai dari terbit fajar ataupun waktu subuh sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib, dengan niat semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus merasa senang, merasa gembira dengan kedatangan ketibaan bulan Ramadan ini. Maka kita harus mempersiapkan diri, terutama mempersiapkan kejiwaan ruhaniah kita hidupkan ataupun kita perkuat, sehingga kita bisa menjalani rangkaian ibadah yang disyariatkan di bulan suci Ramadan itu dengan baik, sehingga kemudian betul-betul kita mampu meraih tujuan daripada setiap ibadah yang diperintahkan, termasuk ibadah bulan puasa Ramadan ini, yaitu melahirkan generasi al-muttaqin ataupun as-sholihin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang Allah syariatkan itu erat kaitannya dengan kesolehan individu ataupun kepribadian yang utama. Maka di dalam ibadah puasa itu jelas sekali di situ diungkapkan secara eksplisit bahwa tujuan berpuasa itu adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Tidak lain kata takwa ini artinya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Karena ciri orang yang baik itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, di antaranya adalah cirinya
beriman dan beramal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, niscaya kami akan masukkan mereka itu ke dalam golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan kita ketahui para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dunia ini, di atas bumi ini, Allah telah mengklasifikasikan manusia itu kepada dua bagian secara garis besarnya, yaitu orang-orang yang baik dan ada orang-orang yang tidak baik. Wa qata'nahum fil ardi umama minhumus shalihun wa minhum ghairu dzalik. Dan kami bagi mereka ataupun kami klasifikasikan mereka ke dalam beberapa golongan. Di antara mereka ada yang baik, as-shalihun, dan ada orang-orang yang tidak baik atau al-mujrimun. Nah, kita tentunya menginginkan agar kita ini termasuk golongan orang-orang yang as-shalihun, orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang jahat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang baik, bukan kepada orang-orang yang tidak baik. Kenapa? Karena orang-orang yang baik itulah yang akan mampu merawat, menjaga bumi ini, memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Sementara orang-orang yang tidak baik, dia hanya akan melakukan kerusakan demi kerusakan. Dan itu disebutkan juga dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi itu, kata Allah, diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, kepada hamba-hambaku yang baik. Kemudian juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa para nabi dan rasul itu telah mendapatkan jaminan dari Allah secara langsung bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki status kesolehan. Artinya mereka itu orang-orang yang baik. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menegaskan masalah itu. Misalkan wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas sholihin. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, ya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, semuanya mereka itu adalah orang-orang yang baik. Kenapa Allah menegaskan itu? Karena orang-orang yang baik itu ataupun para nabi dan rasul itu diberikan amanah, diberikan tugas yang mulia, yaitu risalatul tauhid ataupun risalatul Islam, mengajak segenap umat manusia ataupun kaum supaya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dapat dilakukan oleh orang-orang yang baik. Karena tugasnya, amanahnya itu merupakan suci, maka jelas yang menyampaikannya juga harus punya track record yang baik, rekam jejak yang baik. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan ini. Dalam masalah kekuasaan, dan tentu itu menjadi hal yang penting bagi kita sebagai umat Islam. Karena kekuasaan itu merupakan strategis sekali dalam menciptakan ataupun menjaga keberlangsungan kemaslahatan hidup umat manusia yang ada di bumi ini. Jika aturan kebijakan itu baik, maka akan membawa kebaikan. Bahkan itu akan menjadi amal jariah. Walaupun nanti orang yang misalkan mengeluarkan kebijakan itu sudah meninggal dunia, lalu kemudian turun-menurun kebijakan itu, undang-undang itu, dan kebaikannya, kemanfaatan dirasakan, itu pahalanya akan mengalir. Akan mengalir. Itulah hebatnya. Pentingnya juga dalam bersiasat, dalam berpolitik. Jadi amal jariah para jamaah yang dimuliakan Allah. Namun masalahnya ketika kebijakannya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, ataupun ada kezaliman atau ada ketidakadilan, maka itu juga kemudian menjadi musibah. Makanya kata Umar bin Khattab, beliau pernah bernasihat,
hindarilah perkara-perkara yang menyakitimu, dan bertemanlah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh. Walaupun engkau akan susah menemui orang-orang yang baik itu, dan bermusyawarahlah, kata beliau, dengan orang-orang yang bertakwa. Artinya dengan orang-orang yang saleh. Karena orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang saleh itu ketika dia bermusyawarah, keputusannya, kebijakannya betul-betul didasarkan kepada nilai-nilai iman, tauhid, ketakwaan,